Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Julianti, mahasiswi Universitas Bengkulu, jurusan Ekonomi Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pembelajaran tentang akuntansi. Jadi, akuntansi ini adalah suatu proses yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan dari suatu aktivitas bisnis perusahaan yang akan membantu pemakai informasi atau pengguna untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang accounting, merchandising, operating, atau akuntansi perusahaan dagang. Jadi ada 3 jenis perbedaan perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu yang pertama, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Sedangkan perusahaan dagang, aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangannya tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Nah, untuk perusahaan manufaktur, aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, mengelola bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Nah, kemudian untuk pendapatan, perusahaan jasa pendapatannya disebut dengan pendapatan jasa atau service revenue. Nah, untuk perusahaan dagang disebut dengan penjualan atau sales revenue. Nah, untuk perusahaan manufaktur sama dengan perusahaan dagang, yaitu disebut dengan penjualan atau sales revenue. Nah, selanjutnya ada persediaan. Nah, untuk perusahaan jasa, persediaannya berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya untuk perusahaan dagang. Selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Nah, untuk perusahaan manufaktur, terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama itu persediaan bahan baku atau raw material inventories adalah persediaan berupa bahan yang diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process inventories adalah perusahaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode. Ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya dalam periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Nah, yang ketiga, persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli dan pemesan. Nah, untuk selanjutnya ada beban-beban untuk perusahaan jasa. Beban-beban untuk salah satu periode beban-beban operasi. Nah, selanjutnya ada beban-beban untuk perusahaan jasa untuk satu periode berupa beban-beban operasi. Nah, untuk perusahaan dagang untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Nah, untuk perusahaan manufaktur untuk satu periode terdiri adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa dan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step yang artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan pada perusahaan manufaktur menggunakan format multiplay step, perusahaan menyajikan penjualan yang dikurangkan dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Nah, kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. Nah, selanjutnya perhitungan laba dan perusahaan dagang dan manufaktur. Nah,
harga pokok penjualan atau HPP. Nah, ini adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Nah, HPP atau harga pokok penjualan ini merupakan akun kelompok beban. Nah, nama lainnya adalah beban pokok penjualan dan dalam bahasa Inggris disebut dengan cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cost flow. Nah, yang pertama itu persediaan barang dagangan awal atau beginning inventory. Inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan awal periode yang nilainya diambil dari persediaan akhir periode sebelumnya. Nah, yang kedua, ada pembelian atau cost of goods purchase atau purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Pembelian bersih sama dengan pembelian kotor atau biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian. Nah, yang ketiga itu ada barang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale adalah total harga perolehan atas barang yang tersedia untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Nah, yang keempat ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. COGS sama dengan unit yang terjual dikali harga peroleh per unit. Nah, yang kelima itu ada persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories. Adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Nah, ending inventory sama dengan unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Nah, penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Nah, penjualan sama dengan unit yang terjual dikali harga jual. Ada sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang bisa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Nah, jadi ada dua perbandingannya. Yang sistem perpetual, yang pertama itu setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Nah, selanjutnya untuk sistem periodik. Yang pertama itu setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Nah, yang selanjutnya untuk sistem perpetual menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Dan untuk sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersedia pada akhir periode, yang selanjutnya nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga per unit. Nah, selanjutnya untuk sistem perpetual, harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Nah, untuk sistem periodik,
harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir atau HPP, dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurangkan dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, selanjutnya untuk sistem periodik, untuk sistem perpetual, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Nah, namun jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan untuk tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Nah, jika terjadi perbedaan nilai antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Nah, selanjutnya untuk sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode itu wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui beberapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Nah, selanjutnya untuk sistem perpetual, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Nah, jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Nah, untuk sistem periodik, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan menghapus nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal ini adalah cost of goods sold di debit, inventory-nya di kredit. Nah, jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir adalah inventory di debit dan cost of goods sold-nya di kredit. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.